Sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portalis TV. Sangat paham tentang Tabanan. Begitu juga saya yang kebetulan dipercaya oleh masyarakat Dapil Kediri Margo kemarin jadi anggota dewan 3 kali, jatuh bersepeda. Nah, kita orang Bali selalu mengatakan untung tidak patah. Adat budaya dan pertanian kita sendiri. Nah, itu ketika Covid ini saya lihat kita akan memprioritaskan sekali atau pertanian dalam arti luas itu. Perwisata pasti akan boom kembali. Dan di situ kita jangan sebagai penonton di Tabanan ini, sehingga masyarakat kita mempunyai peran penting dalam mengisi kehidupannya masing-masing, seperti itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, berjumpa lagi di YouTube channel dari Portalis TV, tentunya bersama saya Widya dalam Portal Time. Pada episode kali ini saya sedang bersama dengan calon wakil bupati Kabupaten Tabanan dalam Pilkada Tabanan 2020, yaitu ada Bapak Imade Aji Wirawan SC. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Napi Gatro Pak. Becik. Ya. Becik. Kesibukannya napi manten Napi? selama pandemi ini. Kesibukan dan aktivitas sehari-harinya? Iya, kalau sekarang ini kan pada musim kampanye ya. Tentunya kesibukan kita sebagai kandidat calon wakil bupati Tabanan bersama Pak Komang Gede Sanjayo sebagai paket yang sudah terkenal ya di masyarakat dengan paket Jayawira. Nah, tentunya kesibukan kita untuk sekarang ini ya mengikuti kampanye-kampanye yang sifatnya virtual, Zoom, begitu juga menyapa masyarakat Tabanan itu sendiri ya. Berarti lebih untuk fokus ke kampanye dulu Kak ya, dengan memanfaatkan media sosial tentunya. Untuk kampanyenya itu lebih ke pertemuan virtual kah atau melalui sosial media atau bagaimana? Iya, ini kita melakukan kampanye itu secara seimbang, bertemu juga dengan masyarakat tetapi tetap mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh KPU Tabanan. Di samping itu kita juga melalui sosial media, virtual, Zoom, seperti itu. Sehingga masyarakat itu mengetahui bagaimana sebenarnya visi misi daripada paket Jayawira ini dengan nomor urut 1 itu sendiri. Itu. Tabanan Bersatu. Iya, betul. Kalau untuk persiapan-persiapannya menjelang pilkada yang akan dilaksanakan mendatang, itu apa saja yang sudah dipersiapkan dari paket Jayawira ini Pak? Kalau kita persiapan tidak terlalu fokus sekali, tetapi karena ini sudah bagian daripada swadharma saya. Kebetulan Pak Komang Gede Sanjayo sudah 10 tahun sebagai wakil bupati, tentunya sangat paham tentang Tabanan. Begitu juga saya yang kebetulan dipercaya oleh masyarakat Dapil Kediri Margo kemarin jadi anggota dewan 3 kali, tentunya sangat paham tentang Tabanan itu sendiri. Gitu. Pak Edi, kita kan tahu sekarang kita sedang mengalami masa pandemi. Nah, menurut Pak Edi, di mana kondisi Tabanan saat ini, Pak? Iya, terus terang di sini, ibarat orang Bali, saya contohkan misalnya anaknya jatuh. Nah itu, jatuh bersepeda. Nah kita orang Bali selalu mengatakan untung tidak patah. Tidak patah tulang, itu misalnya. Nah saya ibarat seperti itu, Covid ini kita buat untung. Artinya kita kemarin, saya lihat secara umum. Nah itu apa yang kita di Bali ini selalu mengandalkan yang namanya pariwisata. Tetapi dengan adanya pandemi ini, sehingga lockdown pariwisata ini. Nah itulah yang saya katakan untung bahwa roh Bali ini, khusus saya berbicara Tabanan, karena Tabanan itu adalah daerah yang namanya agro, daerah pertanian yang dalam arti luas. Nah inilah kembali masyarakat kita akan sekarang ini kita ajak kembali kepada bagaimana kita harus menekuni sebuah pertanian dalam arti luas. Nah sehingga pertanian inilah yang betul-betul dengan paket Jayawira ini kita sangat fokus. Sehingga pertanian itu akan begitu menggairahkan sosial ekonomi masyarakat
sehingga akan menjadi ketika masyarakat kita dan COVID ini akan berlalu di alam ini, akan terjadi pertanian itu akan bagus dan itu akan dicari oleh pariwisata itu sendiri. Nah, seperti contohnya Bali pada zamannya. Sebenarnya Bali dulu bukan sebagai tujuan wisata, tetapi bagaimana kita di Bali ini, masyarakat Bali ini menekuni daripada pertanian dalam arti luas, seperti misalnya bertanam padi. Nah, itu sehingga akhirnya Subak diakui oleh dunia. Nah, itu akhirnya pariwisata itu atau dunia ingin kembali melihat adat budaya dan pertanian kita sendiri. Nah, itu ketika COVID ini saya lihat kita akan memprioritaskan sekali atau pertanian dalam arti luas itu. Seperti itu. Berarti pertanian itu adalah potensi yang sangat besar ya, bisa dimaksimalkan di Kabupaten Tabanan. Benar. Nah, itu yang kita harus maksimalkan sekali. Upaya untuk mengembangkan dari sektor pertanian itu sendiri, itu bagaimana dari... Nah, kalau dalam hal ini, pertama kita harus protect daripada pembangunan, blueprint daripada pertanian ini memang harus kita tegas. Nah, ketika masyarakat memberikan amanah terhadap Jayawira ini, masyarakat Tabanan memberikan amanah. Nah, di situ kita betul-betul akan memproteksi pertama geografis Kabupaten Tabanan. Nah, dari hulu, tengah, dan hilir. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita, swadharma mereka yang sudah terbiasa, nah itu kita lihat. Dan itu yang kita support, yang kita profesionalkan sehingga tidak sulit merubah mental mereka atau SDM mereka, sehingga kita cuma mempertahankan bagaimana SDM itu bisa betul-betul profesional di bidang potensi di masing-masing daerah tersebut. Nah, itu cara kita pertama gitu. Oke, selanjutnya selain pertanian, apakah ada potensi lain yang ingin dikembangkan dari paket Jayawira sendiri? Ya, nah karena kembali seperti apa yang saya katakan, Tabanan itu adalah pertanian agro yang memang kita kedepankan. Nah, setelah itu pertanian itu kita bisa kembangkan dan masyarakat kita bisa ajak bagaimana profesional untuk mengembangkan sebuah pertanian itu sendiri. Nah, disitulah peran pemerintah nantinya juga memprotek harga, sehingga harga daripada sebuah pertanian itu tidak pada pangsa panen misalnya, itu akan harganya turun. Nah, disitulah peran daripada kami ketika diberikan amanah oleh masyarakat Tabanan itu kita betul-betul jaga, protek, sehingga tidak boleh harganya di bawah yang kita tentukan oleh pemerintah pada saat itu. Gitu. Untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Tabanan lah pada umumnya. Gitu. Betul sekali. Selanjutnya, Pak Edi, seberapa besar optimisme dari Pak Edi sendiri dalam mengusung pilkada yang akan berlangsung mendatang? Ya, kalau saya orangnya dari masa anak-anak ya, sangat optimis dalam segala pekerjaan. Makanya saya hidup dari kecil dengan kondisi keluarga yang betul-betul memprihatinkan. Kita sangat paham sekali bagaimana sebenarnya masyarakat dengan kondisi yang dialami, apa itu dari masyarakat yang kurang mampu, apalagi yang sudah mampu. Nah, itu proses kehidupan yang saya alami selama hidup ini memang sangat kita lahir dari masyarakat yang petani. Nah, tentunya sangat-sangat paham sekali. Nah, ketika pada masa COVID atau pandemi 19 ini tentunya kita selalu optimis menyongsong sebuah kehidupan era baru di Kabupaten Tabanan ini. Nah, tentunya saya mempunyai sebuah keyakinan dan optimisme itu bahwa yang namanya bahasa ininya gering bumi ini ya, gering alam ini, COVID ini pasti akan berlalu. Nah, di situ kita harus siap menerima yang pariwisata pasti akan boom kembali. Dan di situ kita jangan sebagai penonton di Tabanan ini, sehingga masyarakat kita mempunyai peran penting dalam mengisi kehidupannya masing-masing, seperti itu. Intinya untuk Tabanan Bersatu ya? Ya. Nah, di sini kenapa Tabanan Bersatu kami buat moto? Karena sesuatu yang kita buat dengan sebuah persatuan masyarakat dengan pemimpinnya atau memimpin dengan masyarakatnya, di situ pasti akan terjalin sebuah pembangunan yang apapun dengan sebuah persatuan pasti kita akan bisa. Harus optimis. Ya, harus optimis gitu. Ya.
Ya, selanjutnya untuk visi misi dari paket dari Jaya Wira sendiri boleh disampaikan secara umum pada pemirsa. Nah, mungkin secara umum saja pada kesempatan yang sangat baik ini pada masyarakat Tabanan, nah sedikit saya sampaikan, kalau itu saya mungkin ulas betul mungkin sampai besok tidak habis-habis. Nah, visi-visi kita itu linier dengan visi misi Provinsi Bali. Dalam hal ini visi misi Bapak Gubernur, nah itu Satkerti Loko Bali menuju pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru. Nah itu yang aman, unggul, dan madani. Nah itu visi misi kita. Nah kenapa kita menaruh aman terdepan? Seperti bahasa tadi kita membuat slogan Tabanan Bersatu. Ketika kita bersatu, aman pasti akan terwujud. Segala sesuatu kita rancang di Kabupaten Tabanan ini astung taro. Nah itu pasti akan bisa menjadi unggul. Nah itu keunggulan akan terjadi dengan semua bersinergis dengan masyarakat madani. Istilahnya kalau Bali kita bilang kerto, itu pasti akan terwujud. Nah itu yang kita buat visi misi Tabanan Jaya Wira ini. Nah itu. Jadi ada 3 poin ya. Ya. Aman, unggul, dan juga madani. Iya. Luar biasa. Baik, Pak Edi mungkin bisa disampaikan harapannya untuk keberlangsungan pilkada tahun 2020 ini. Saya sampaikan kepada masyarakat Tabanan secara umum, ini adalah sebuah pesta demokrasi. Yang namanya pesta demokrasi itu, kita tahu pesta itu adalah sebuah kita senang-senang. Artinya demokrasi yang kita lakukan, mari jangan menjadikan perpecahan di Kabupaten Tabanan. Mari kita berpesta dengan baik dan gotong royong tentunya, dan jangan golput. Nah itu inti yang saya mau sampaikan, jangan golput. 9 Desember datang, bahkan paket Jaya Wira ini sangat optimis berbuat di Tabanan. Mari coblos nomor urut 1 Jaya Wira. Terima kasih. Om Santi 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 Om Suksumo. Baik, terima kasih Pak Edi untuk waktu dan sharingnya. Oke sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan calon wakil Bupati Tabanan dalam Pilkada Tabanan 2020, yaitu Bapak Imade Edi Wirawan. Buat sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV, dan saksikan terus Portal Time dengan topik cerdas lainnya. Saya Widya mohon pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.